sifat-sifat orang yang bertaubat. Ada sebuah hadis tentang sifat-sifat orang yang bertaubat yang diriwayatkan secara marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berada di tengah sekelompok para sahabatnya. Lalu beliau berkata, tahukah kalian siapa orang yang bertaubat? Mereka menjawab, tidak demi Allah. Maka beliau bersabda, jika seseorang bertaubat sedang seteruhnya tidak ridho, berarti belum bertaubat. Artinya dia pernah ambil haknya orang-orang, kemudian belum mengembalikannya. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, berarti dia belum bertaubat. Makna pakaian adalah memang penampilannya, ya, perilakunya, akhlaknya tidak berubah. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah majelisnya, berarti dia belum taubat. Tetap kumpul sama orang-orang maksiat, bukan lagi hadir di majelis ilmu, berarti belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah nafkah dan perhiasannya, berarti dia belum bertaubat. Jelas-jelas pendapatannya haram, dia katakan dia taubat, tapi masih di situ nongol, masih berbuat, masih makan dari hasil haram, juga belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah tempat tidur dan bantalnya, berarti dia belum bertaubat. Maknanya adalah tidak meninggalkan zinanya. Jadi dia tetap saja tidur di tempat-tempat haram. Atau di sini misalnya dia pernah beli kasur, bantal dari uang-uang haram, tetap dipakai sama dia, enggak dikeluarkan semua. Dia enggak mau pakai lagi. Barang siapa yang bertaubat kata Nabi SAW, sedang dia tidak melapangkan perangainya, berarti dia belum bertaubat. Artinya karakter-karakternya, bawaannya tidak berubah. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak melapangkan hati dan telapak tangannya, berarti dia tidak bertaubat. Tetap kasar, tetap memukul orang, ya, tetap tidak merasa rendah, hatinya tidak lunak, belum bertaubat. Kemudian Nabi SAW bersabda pula, apabila dia bertaubat dari perangai-perangai tersebut, berarti dia benar-benar bertaubat. Ini tentu disebutkan oleh Imam Qurtubi riwayatnya. Kata para ulama, membuat ridho para seteru, caranya ialah dengan mengembalikan harta yang telah dirampas darinya, atau diambil secara khianat dan curang, atau meminta maaf setelah membicarakan kejelekan, menjatuhkan harga diri, atau mencaci-caci atau mencaci maki mereka, yakni berusaha membuat mereka ridho dengan berbagai cara yang mampu dilakukan dan meminta maaf. Dan apabila para seteru telah meninggal sedang harta mereka masih ada di tangan orang yang hendak bertaubat itu, maka dia wajib mengembalikannya kepada ahli waris mereka. Jika ahli waris mereka tidak diketahui, maka harta itu wajib dia sedekahkan atas nama mereka dan memohonkan ampun untuk mereka setelah meninggal. Serta berdoa, ya Allah, gantikanlah celaan dan ghibah yang telah saya lakukan dengan kebaikan bagi mereka. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Adapun mengubah pakaian, maksudnya ialah mengganti pakaian yang dikenakan yang berasal dari harta haram dengan pakaian yang halal. Kalau pakaian yang dikenakan berupa pakaian kemegahan dan kesombongan, maka diganti dengan pakaian biasa yang sederhana. Bisa juga tentu maksud di sini adalah mengubah pakaian yang tadinya terbuka aurat kepada pakaian yang menutup aurat. Itu wajar terjadi. Makanya efek-efek majelis ilmu, orang-orang yang datang, insya Allah Bapak Ibu juga kita di sini termasuk datang ke majelis ilmu karena ingin bertaubat kepada Allah dari kesalahan, ingin lebih dekat kepada Allah, wajar terjadi perubahan itu. Tiba-tiba kita bubar, ya saya mau ubah pakaian saya. Kita kadang-kadang lihat pakaian kita yang lama-lama, kayaknya sudah nggak cocok nih saya pakai. Ini tabarruj nih, kelihatan nih auratnya, kelihatan begini, kelihatan begitu. Nah itu efek daripada taubat itu sendiri. Sementara kalimat mengubah majelis, maksudnya adalah meninggalkan perkumpulan hura-hura dan bermain dengan orang-orang yang bodoh dan anak-anak muda, beralih kepada majelis para ulama, majelis zikir atau majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang fakir dan orang-orang saleh, serta mendekatkan diri kepada hati mereka dengan cara berkhidmat atau apa saja yang mampu dilakukan, serta menyalami mereka. Artinya mengubah majelis total sudah. Tidak ada lagi diskotek, bar, karaoke segala macam sudah nggak ada. Hijrahnya sudah ke majelis ilmu, duduk sama para ulama, para orang soleh. Makna mengubah makanan maksudnya adalah memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang syubhat atau membangkitkan syahwat, dan mengubah waktu-waktu makan serta tidak bertujuan mencari enak dalam makanan tersebut. Artinya bukan lagi orang menghabis-habiskan waktu. Ada orang subhanallah gara-gara kuliner pergi ke luar negeri atau pergi ke satu kota jauh sekali, buang-buang waktu hanya untuk itu saja. Padahal dia cuma sekedar pengen makan, di mana saya bisa didapatkan. Orang beriman tahu dunia sebentar. Kalau dia kebetulan pergi ke sana, ada orang yang pas lagi dari sana, misalnya dari Bandung mau ke Jakarta, tidak ada masalah. Tapi ada orang pergi hanya untuk makan, pulang pergi. 4 jam, 5 jam, 7 jam habis di jalanan.
Ini termasuk membuang waktu yang tidak dibutuhkan. Masuk dalam sabda Nabi SAW mengubah makanannya. Artinya pola makannya diubah sama dia. Dia makan karena memang dia butuh. Dia tahu dia lapar, dia makan. Yang ada halal dimakan sama dia. Lagi tidak ada, tidak usah bersedih. Ada orang begitu karena cintanya sama dunia. Sampai kalau luput saja pakaian yang dia mau beli, restoran yang dia mau makan, maka sedih sampai 2 hari. Jadi pembicaraan terus tuh. Saya mau makan di sana, tutup 2 hari. Kenapa kalau tutup? Kan juga nggak masalah kalau makan yang lain. Ya. Mengubah nafkah, potongan hadis, maksudnya adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Berarti beralih kepada pekerjaan yang halal. Wajar kalau taubat, lalu Allah berikan perasaan merasa bersalah dengan pendapatannya. Lalu kemudian dia mau hijrah. Mengubah perhiasan, maksudnya adalah meninggalkan perhiasan yang ada pada perkakas-perkakas, bangunan-bangunan, pakaian, makanan dan minuman. Tentu maksudnya yang haram ya, karena seseorang muslim bisa menikmati dunianya, bukan tidak boleh. Boleh punya rumah yang bagus, boleh punya kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, tapi yang halal, jangan yang haram. Kalau dulu kita pernah, misal sekarang banyak orang begitu, dia menjabat di sebuah kantor misalnya pemerintahan. Kemudian dia akan melanggengkan urusan orang yang sedang punya urusan di kantor itu, kalau dia dikasih mobil, kalau dia dikasih apa, atau orang akhirnya memberikan kepada dia perabot-perabot rumah tangga yang mahal, semuanya dari haram tadinya. Padahal sebenarnya tanpa dia diberi itu pun, mestinya dia bisa tugas dia memudahkan orang, tapi enggak, dia persulit. Maka rumahnya penuh dengan perkakas-perkakas yang haram, minimal syubhat. Maka ini semua harus mengubah tempat tidur, maksudnya adalah meninggalkannya untuk melakukan sholat malam. Pola tidur sudah diubah sebagai ganti dari kesenangan-kesenangan yang menyibukkan atau yang memicu kemalasan dan mendorong kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Sajdah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubum anil madaji', dan lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur mereka. Malam hari tidur, istirahat, bukan tidak istirahat. Disebutkan dalam banyak riwayat kalau Nabi SAW melarang untuk begadang. Enggak ada hal yang bermanfaat habis Isya tidur. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW tidak suka tidur sebelum Isya, takut Isyanya kelewatan habis maghrib, dan beliau tidak suka ngobrol-ngobrol selepas Isya, kecuali darurat. Nabi SAW kumpul dengan Abu Bakar sama Umar kalau membicarakan masalah umat. Ada takziah, ada orang sakit dijenguk, ada jenazah yang harus diantar, berhubungan dengan agama. Kalau enggak, maka dilarang. Bahkan Abu Daud rahimahullah menulis dalam sunan beliau bab khusus namanya bab nahi anis samr. Larangan untuk begadang bagi orang yang buang-buang waktu saja. Syaitan kadang-kadang bisikin kita, saya tidak bisa tidur. Kalimat saya tidak bisa tidur, akhirnya betul-betul dia tidak bisa tidur. Kecuali memang betul dia punya penyakit, tapi umumnya orang kena sugesti itu. Bisa tidur kalau mau, bisa tidur. Syaitan sengaja membuat kita seakan-akan tidak bisa tidur. Apalagi kalau dasarnya memang duduk di depan TV, depan film, pambang nggak bisa tidur. Dari film ke film. Kalau tidak bisa tidur malam, saya kasih resep sederhana. Buka Al-Quran, baca, ngantuk spontan. Ya. Itu resep yang paling gampang. Yang ketawa tahu diri itu ya. Mengubah perangai, maksudnya adalah mengubahnya dari kasar menjadi lembut, sombong, ya, kemudian menjadi santun, sempit menjadi lapang, kaku menjadi toleran. Orang beriman selalu begitu. Tadinya dia sombong karena kaya, malah sekarang merendah. Tadinya tidak mau bergaul sama orang, sekarang malah berbaur, ya, sama manusia, berbaur, memenuhi kebutuhan mereka, tidak menganggap dirinya lebih. Kalau dia lihat ada kekurangan, mobilnya lebih baru, mobil orang lebih tua, alhamdulillah. Bahkan doakan, ya Allah mudahin saudara saya untuk ubah kendaraannya, perbaiki keadaannya. Dia merendah. Melapangkan hati bisa dilakukan dengan cara memberi infak, dengan percaya diri mampu berbuat dalam keadaan apapun. Dia infak, keluarkan di jalan Allah, itu juga bisa dengan melapangkan hati. Tentu masuk dalamnya adalah memaafkan orang lain, ya, meminta maaf. Ini lapang dada, tidak terbawa dalam egonya. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, kalau seandainya ada kesalahan kita di dunia, diingatkan oleh orang lain, sadarilah teman-teman dan sangka baiklah kalau Allah mencintai kita. Bayangkan kalau kesalahan itu tidak terbongkar di dunia, kita tidak tahu, tidak ada yang ingatkan, lalu dibawa sampai ke akhirat, pasti Allah akan hisab. Maka kalau ada yang ingatkan, jangan marah. Bersyukurlah, alhamdulillah Allah ingatkan saya melalui lisan kamu. Terima kasih, kita perbaiki. Ini yang sesuai dengan statement Umar bin Khattab, aku akan selalu berterima kasih dengan orang yang menyembuhkan atau mengingatkan satu aibku. Enggak ada manusia yang luput dari kesalahan. Yang jadi masalah ini kalau orang punya penyakit hati, ego, ya, enggak mau dianggap salah, harus benar terus. Enggak ada manusia benar semua. Para nabi-nabi saja ada yang berbuat salah, tapi mereka
diampuni oleh Allah SWT. Dan itu contoh bagi kita. Kalau kita berbuat salah maka memohon ampun kepada Allah. Melapangkan telapak tangan maksudnya adalah bersifat dermawan dan mengutamakan orang lain dengan memberi sesuatu kepadanya. Biasanya orang subhanallah kalau kaya tapi tidak punya iman, sulit sekali berbagi dengan orang, pelit. Makanya kata Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sungguh nikmat memuncak pada harta yang banyak, kalau harta itu halal, di tangannya orang saleh. Karena dia akan lakukan semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus tahu, sedekah, ya dermawan ini adalah pintu kekayaan dan keberkahan. Berapa banyak penyakit orang sembuh gara-gara itu. Selamat dari segala macam cobaan justru karena itu. Kata beliau demikianlah, semua kelakuan yang buruk-buruk diubah. Seperti kebiasaan meminum khamar diganti dengan memecah gelasnya dan menuangkan susu dan madu. Ini kalimat tentu terjemahan letterlet ya. Ini maksudnya betul-betul memecahkan, meninggalkan semua botol-botolnya. Gak lagi dikenang-kenang. Semua kenangan yang bisa mengingatkan kita pada dosa dihapus. Gak boleh ada. Ini masalah. Saya tidak minum khamr lagi, tapi saya pernah beli khamr ini 50 juta. Botolnya masih dipajang di ruang tamu. Jadi kadang-kadang dia lihat, ini bisa terpengaruh. Ada satu sahabat di perang Khaybar. Sahabat ini hadir di Badr. Dia dulu pecandu khamr sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam taubat. Rupanya waktu benteng Yahudi ditembus oleh muslimin, Nabi SAW menugaskan dia untuk membersihkan benteng itu. Rupanya dia temukan di benteng itu kendi-kendi khamar. Khamar ini kelas nomor 1, khamar yang paling mahal. Dia tahu kelasnya khamar ini, baunya pun dia masih kenal. Dan ini orang Yahudi suka sekali. Rupanya waktu dia buka sama dia kendi tersebut tercium. Dia terpengaruh, diminum sama dia sampai mabuk, terpengaruh. Ini sahabat Nabi di peperangan bersama Rasulullah SAW. Nabi tanya, mana si fulan tidak balik-balik nih? Cari dia, dicari, dapat teller. Maka oleh sahabat yang lain dibawa, ya Rasulullah ini orang lagi teller. Nabi SAW langsung marah, wajahnya memerah, menyambut sendal beliau lalu digebukin. Sama Nabi dicambuk, dipukul sama Nabi. Sahabat semua pada gebukin, buka sendal gitu. Lalu ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamr? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat. Dia ahli Badr. Orang ini sebenarnya baik, cuma terpengaruh oleh syaitan. Maksudnya teman-teman sekalian, kita jangan mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Saya sudah hijrah sekarang, tapi teman-teman saya ini semua masih belum paham agama. Saya mau berteman sama mereka. Kita yang bisa terpengaruh. Tetap kenal iya. Tapi duduk bermajelis enggak lagi. Karena bahaya, kita sensitif sekali. Sensitif sekali, manusia sensitif. Kita bisa bedain mana bau busuk, bau wangi seketika hidung kita. Telinga kita bisa bedain mana suara keras, mana suara lembut seketika. Lidah kita bisa bedain mana pahit, manis seketika. Tangan kita bisa tahu ini panas, ini kasar, ini lembut seketika. Semua ini sensitif badan kita. Semuanya, mata kita bisa bedain mana warna yang bagus, mana yang tidak. Maka kita bisa terpengaruh, hati-hati. Kata beliau, berzina diganti dengan menanggung para janda dan anak-anak yatim. Serta mengurusi keperluan-keperluan mereka. Dan menyesali kelakuan buruk yang telah diperbuat itu dan umur yang telah disia-siakan selama ini. Itu juga di sini masuk dengannya ya dia menikah dan masuk dalam makna menanggung janda bisa saja menikah, mengurus dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mengurusi janda seperti mujahid di jalan Allah SWT. Artinya daripada dia berzina, dia menikah. Kenapa dia harus berzina? Dia harus ganti itu. Jika taubat dilakukan dengan memenuhi tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang kami sebutkan di atas, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi akan menerimanya atas kemurahannya. Dan 2 malaikat pengawas serta seluruh penjuru bumi akan melupakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Toha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar, maksudnya sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat manusia melupakan masa lalu kita kalau kita sekarang menunjukkan keistiqomahan di jalan Allah. Nanti Allah membuat itu tertutup, orang tidak kenang lagi. Umar bin Khattab setelah masuk Islam, enggak ada yang kenang masa lalunya Umar. Padahal ada di antara sahabat yang pernah digebukin sama Umar. Allah tutupin itu karena taubat nasuhanya. Yang dikenang adalah kebaikannya Umar. Bagaimana Umar setelah itu berbuat baik. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taba ila Allah taballahu alaihi. Sesungguhnya apabila orang mengaku dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Tentu semua ini adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nanti kita jelaskan di penutupannya ya. Begitu pula Abu Hatim Al-Busri telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad As-Sahih dari Abu Hurairah anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhum ajma'in bahwa Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, kemudian beliau bersabda,
demi Allah yang menggenggam jiwaku, 3 kali. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, demi Allah yang menggenggam jiwaku. Kemudian beliau diam, maka setiap orang dari kami menundukkan diri dengan rasa sedih atas sumpah Rasulullah SAW itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, tidak seorang pun yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang di depan yang 8, ya, pintu surga yang 8 pada hari kiamat, sehingga pintu-pintu itu benar-benar bergetar. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31, dan jika kamu melakukan dosa-dosa di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecilmu. Maksudnya di sini adalah riwayat ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW menganjurkan semua muslimin untuk taubat dan sibuk dengan rukun Islam setelah itu. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Ini dia harus disibukkan dengan itu. Maka kalau dia betul-betul melakukan itu dan meninggalkan dosa. Ada orang mengatakan dia sholat tapi dia masih zina, dia sholat tapi dia masih riba. Berarti belum masuk dalam hadis ini. Kalau mau dapat keutamaan dibukakan pintu surga 8 dan dia akan masuk, bergetar artinya akan terbuka sehingga bisa menerima orang ini. Dia harus mengerjakan 5 rukun Islam tadi, 4 rukun Islam karena dia sudah muslim. Rukun pertama sudah dilakukan. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semampu dia, ya, kemudian mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, kemudian dia meninggalkan 7 dosa induk besar, atau dia meninggalkan dosa secara umum. Tentu yang disebutkan 7 dosa besar ini induknya ada dalam hadis lain, ya. Kata Nabi SAW, jauhilah 7 induk dosa besar yang membinasakan. Syirik yang pertama, menyekutukan Allah SWT, seperti misalnya orang minta-minta pada kuburan pakai jimat dan seterusnya. Kemudian durhaka dengan orang tua, yang kedua. Yang ketiga zina, ya. Yang keempat riba. Yang kelima itu lari dari kancah peperangan. Yang keenam mabuk, ya. Kemudian yang ketujuh itu menuduh wanita baik-baik berzina. 7 induk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam. Maaf, bukan mabuk, sihir, bukan mabuk. Mabuk maksud dosa besar, tapi tidak masuk dalam 7 yang membinasakan. Maknanya kalau orang terjerumus dengan 7 ini, untuk taubat itu dia seperti terjerat sekali. Maka dia butuh upaya yang besar. Karena akan membinasakan dia, sulit dia untuk kembali. Ada ketagihannya, ada masalahnya dan seterusnya. Kita juga perlu garis bawahi hal penting, ya. Dosa-dosa kecil teman-teman, kalau sering diulangi dan dianggap remeh, bisa menjadi besar. Jadi misalnya orang melihat yang haram dosa kecil. Tapi kalau dia jadikan rutinitas, tiap hari dia nonton terus. Pornografi lah, apalah auratnya orang lain, tiap hari dia lakukan. Walaupun dosa kecil bisa jadi besar. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang melakukan dosa-dosa kecil seperti, dan dia ulangi, seperti orang-orang yang rame-rame ngumpulin ranting-ranting kecil. Pertama dibawa ranting kecil ke situ, dan dia pergi lagi cari ranting lain. Teman-temannya juga semua begitu. Terus saja sampai akhirnya ranting itu menumpuk seperti potongan kayu-kayu yang besar, lalu digunakan untuk membakar api. Begitulah dosa-dosa kecil akan menjadi api yang besar karena bertumpuknya. Ini sabda Nabi SAW. Maka enggak boleh dianggap remeh. Makanya teman-teman sekalian, kaidah-kaidah sederhana dalam hidup adalah lakukanlah, kalau dalam ibadah, lakukanlah amal-amal sunnah. Kejar amal-amal sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat wudu. Semua ini maka wajibmu akan terpenuhi. Sholat wajib akan kita kerjakan. Karena amal sunnahnya kita kerjakan. Dalam dosa, jauhilah dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa besar akan engkau jauhi. Dalam kaidah yang lain kata para ulama, jauhilah yang makruh, maka yang haram kau akan jauhi. Kalau kita tidak mau makan dan minum sambil berdiri, makruh. Karena kita tahu makruh, maka berarti makan sesuatu yang haram kita akan jauhi. Lebih pantas kita jauhi. Seperti itulah.